Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video tentang psikologi perkembangan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan. Pengertian dari perkembangan dan pertumbuhan itu sendiri, yaitu perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensial dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Sedangkan pertumbuhan yaitu berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, yaitu hederitas, bawaan atau keturunan. Berikutnya, kondisi lingkungan. Lalu, peran kematangan, lingkungan sosial, status sosial, budaya, ras, dan etnis, dan yang terakhir adalah konteks sejarah. Berikutnya, kita akan membahas apa itu lifespan. Lifespan merupakan teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson. Menurut teori Erikson, ada 8 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh orang di sepanjang rentang kehidupannya, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, otonomi versus malu dan ragu, inisiatif versus rasa bersalah, upaya versus inferioritas, identitas versus kebingungan, intimasi versus isolasi, generativitas versus stagnasi, integritas versus putus asa. Dalam tahapan lifespan, diawali dari perkembangan dalam kandungan, periode atau tahapan infansi, yaitu dari sejak lahir sampai 2 bulan. Berikutnya, periode atau tahapan bayi, yaitu sejak 2 minggu sampai 2 tahun. Lalu, tahapan perkembangan kanak-kanak dari 2 tahun sampai 12 tahun. Lalu periode perkembangan pubertas 12 tahun sampai dengan 16 tahun. Lalu periode remaja usia 14 sampai dengan 21 tahun. Periode dewasa awal usia 18 tahun ke atas sampai dengan kurang lebih 40 tahun. Berikutnya, terdapat beberapa teori dan juga tokoh psikologi perkembangan. Yang pertama ada teori biologikal, kedua ada teori psikoanalisis, ketiga ada teori psikososial, keempat ada teori kognitif, dan yang terakhir ada teori menurut J.S. Brunner. Berikutnya adalah konsep perkembangan anak usia sekolah dari sisi fisik, kognitif, psikososial, bahasa, dan emosional. Anak di usia sekolah akan mengalami pertumbuhan fisik yang sangat signifikan, mulai dia dari usia sekolah dasar sampai dengan usia sekolah menengah atas. Begitupun perkembangan kognitif, di mana anak mulai bisa berpikir untuk logis tentang di sini dan saat ini, bukan mengenai tentang hal yang bersifat abstraksi. Hingga sampai pada masa pubertas, anak akan berada pada periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Dari segi perkembangan kognitif, psikososial, bahasa, dan emosional, yaitu
akan mengalami perubahan fisik meliputi 4 aspek: sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Dari segi kognitif, kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dari segi psikososial, psikologi sosial itu tidak dapat lepas dari adanya situasi sosial atau interaksi sosial, dan fokusnya adalah perilaku individu dan sosial. Dari segi bahasa, Santrok membagi dalam 11 periode yang setiap periodenya mengalami perkembangan. Dari segi emosional, emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis karena biasanya para orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal saja. Berikutnya adalah konsep perkembangan remaja. Definisi remaja yang dipaparkan oleh Sri Rumini dan Siti Sundari, Zakiyah Darajat, dan Santrok menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan masa dewasa, dengan rentang usia antara 12 sampai 22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan, baik itu pematangan fisik maupun psikologis. Akan ada periode remaja. Pada masa remaja, intelektual mereka akan mengalami perubahan pada periode ini. Intelijensi berkembang semakin berkualitas dengan bertambahnya kemampuan remaja untuk menganalisis dan memikirkan hal-hal yang abstrak. Akibatnya, remaja makin kritis dan dapat berpikir dengan baik. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh teori-teori dan ide sehingga menimbulkan sifat kritis terhadap lingkungannya. Berikutnya adalah konsep perkembangan dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya dalam pandangan psikologi masa tua atau lansia. Biasanya, mereka akan menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, saling merawat sebagai suami istri, mampu menghadapi kehilangan, dan lebih giat dalam menjalankan kegiatan beribadah. Namun, perkembangan fisik dewasa akhir atau lansia pasti mengalami penurunan dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Oleh karenanya, lansia harus selalu dalam keadaan sehat, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan yang dapat menimbulkan cedera fisik. Sedangkan untuk psikis, lansia tidak boleh terlalu stres dan berpikir secara berlebih, karena hal tersebut dapat berdampak pada kondisi psikis lansia tersebut. Dan terakhir, merupakan perkembangan psikologi pada manula. Dari segi kepribadian manula, pada umumnya setelah orang memasuki lansia, maka ia akan mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi makin lambat. Sementara fungsi psikomotorik meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Dengan adanya penurunan kedua fungsi tersebut, lansia juga mengalami perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan keadaan kepribadian lansia. Manula akan mengalami peningkatan kesadaran dalam beragama. Kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat kemantapan atau kematangan beragama. Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan, mulai muncul pergaulan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih bersungguh-sungguh. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antara sesama manusia serta sifat-sifat luhur. Timbul rasa takut
kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Perasaan takut kematian yang berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap kehidupan abadi atau akhirat. Itulah pemaparan tentang urutan dari psikologi perkembangan manusia sejak lahir sampai dengan usia lanjut. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.